Halo, selamat malam para sobat tunanetra dan sobat bioskop yang ada di sini. Kita bersama untuk membahas film Top Gun Maverick. Ya, bersama saya Aska Goldi dan sobat-sobat tunanetra, ada Kakak Fani, ada Kakak Setiawan, terus ada Kakak Yosi, ada Kakak dari AMI yang pakai nama Bioskop Indonesia ya. Sebenarnya dia hostnya tapi nggak tahu kenapa jadi dilemparkan ke saya gitu. Jadi ada Om Edoy juga di situ. Jadi selamat malam semuanya. Halo. Malam. Hey. Selamat malam. Oke. Jadi malam ini kita mau ngebahas, tadi udah dibahas ya, Top Gun Maverick, film yang sudah tayang beberapa minggu ke belakang. Mungkin udah telat karena kita lagi sibuk KKN belakangan ini, jadi baru sempat hari ini. 9 juta. Yeay. Nomor 10 juta. Di bridging dulu kakak. Bakalan 10 juta saudara-saudara. Oke. Dan selanjutnya dilanjutkan ke Ami. Silakan Ami. Oh my god, gitu doang bukannya. Oke, baik. Oke, baik. Malam ini kita akan bahas soal Top Gun ya teman-teman ya, yang ada di sini semuanya. Kemarin kan kita, tanggal berapa tuh? Tanggal 27 Mei itu ada film Top Gun Maverick yang merupakan lanjutan dari Top Gun tahun 1986. Pada nonton kan tahun 1986? Coba saya bertanya kepada yang paling tua dulu. Yang paling tua dulu berarti siapa ya? Kak Yosi deh. Kak Yosi waktu itu nonton nggak? Soalnya yang lain nggak mau diaku tua soalnya. Nonton sih. Aku udah nonton Top Gun yang kemarin, yang Maverick itu aku udah nonton sih. Kalau yang sebelumnya nonton? Bisa nonton. Nontonnya sebelum Maverick atau setelah Maverick baru nonton? Sudah, jadi karena nonton, aku penasaran sama yang Top Gun pertama, terus akhirnya aku nyari-nyari, ketemu, udah aku nonton beberapa hari yang lalu. Kebetulan kan kemarin sekalian bahas, sekalian biar ada perbandingannya sih. Aku nonton kedua filmnya. Oke. Bentar sebelum kita lanjut, kita tanya yang lain dulu ya, Kak Yosi ya. Kalau Mbak Fani gimana nih Mbak Fani nih? Sebagai Penny atau sebagai siapa nih di sini kali ini? Namanya, call sign-nya Rabbit, asik. Oke, baik. Kelinci liar pada intinya. Padahal Rabbitnya ada di sebelah ya. Rabbitnya ada di atas ya. Ini cantik ini. Itu Hello Kitty. Oh, Hello Kitty. Hai Kitty. Oke. Gimana Mbak Fani? Top Gun itu tayangnya berhubung tayang sebelum aku lahir, Gak mau disamain kayak Mas Tiawan nih angkatannya. Tapi almarhum Papa tuh seneng banget sama itu film. Jadi kayak pas berapa ya pokoknya usia yang sudah cukup lah untuk menonton film-film aksi itu di bawah nonton pokoknya ada videonya. Aku lupa deh itu pasti laserdisc apa udah VCD, pokoknya nonton lah si Top Gun ini. Ya udah terus kayak wow keren banget. Wah parah sih, maksudnya memang membekas banget sampai kayak kepikiran bahwa ini keren banget sih. Terus pasti orang-orang abis yang nonton Top Gun itu langsung kepikiran buat jadi fighter jet pilots gitu, karena memang sepropagandis itulah filmnya gitu, sekeren itu jadinya menggambarkan kalau dunia militer terutama Navy di Amerika Serikat itu keren banget gitu, pasti tuh gitu. Terus kayak menasbihkan Tom Cruise kan jadi salah satu aktor papan atas, dan saat itu kayak dia aktor teratas sih gitu, udah ganteng, terus kayak star powernya keren banget, sama ya itu menasbihkan bahwa alpha male itu ada ternyata saudara-saudara. Kasih loh Mbak Fani muji saya. Loh. Bukan. Hah? Gimana? Coba sinyalnya kresek-kresek nih tadi barusan. Kurang jelas ini. Oke, iya benar-benar banget ya Mbak Fani ya. Seperti kita tahu kan kalau misalnya zaman dulu itu kalau kita ngomong masalah pilot, udah pasti langsung film yang mengenai pilot itu yang pasti kita kenal yaitu Top Gun kan waktu zaman itu. Aku ingat banget dulu tuh nontonnya pakai itu loh, beta apa sih yang video itu loh. Betacam ya, betul. Saya pengen jawab takut ketahuan. Iya, pakai kaset dulu tuh Kenapa? Kenapa ya? Berarti namanya laserdisc yang gede itu kan? Bukan. Ini ada Betacam. Lebih tua lagi. Iya, ketahuan lagi. Betamax. Beta apa VHS?
PHS atau PHS, PHS. PHS Nah, ya. PHS Jadi yang bentuknya tuh panjang. video, bentuknya tuh kaset begitu, Jos. Apa Ya, ya pokoknya ntar kotak Yosi gitu. searching ya, kotak gitu. Ketahuan banget kita umurnya, Masya Allah. Ya, gitu. Jadi dulu tuh kakek saya tuh almarhum gitu. Kamu harus nonton ini film, pokoknya film bagus banget kata dia gitu. Dan emang waktu itu kan Tom Cruise emang masa-masa jayanya ya, masa-masa wow-nya pada saat itu gitu. Kalau menurut Mas yang pakai Hello Kitty bagaimana, Mas? Mas sudah lahir ya waktu itu ya, Mas? Ya, Sri Mulat Ayolah. jadi. Males banget. Jadi kalau ngomongin apa ya, Top Gun Maverick. Ya kalau dari Eras gitu sebenarnya belum nonton juga ya, nggak begitu ngikutin kapan ini. Jadi sebenarnya waktu nonton juga kayak lupa-lupa ingat gitu loh, memori-memori Top Gun. Toh nonton Top Gun itu juga nggak waktu zamannya, toh belum lahir juga gitu. Orang tua saya juga belum ada niat membuat saya waktu itu gitu. Jadi Masa? beneran. Jadi tahun 2000-an sekian gitu baru coba-coba iseng, ada namanya Tom Cruise nih gitu. Dulu masih era Mission Impossible. Terus cek-cek filmnya, oh ada yang namanya Top Gun nih gitu. Top Gun malah lebih tahu dari game-game dingdong gitu. Jadi ada game-game pesawatan gitu. Game ya, betul. Ya. Jadi kenalnya di situ, baru kenal filmnya. Jadi ketika nonton Top Gun Maverick, yang kedua tuh ya udah nggak mikirin yang pertama, mencoba dari bayangan orang-orang awam aja gitu. Coba kalau nggak nonton yang pertama masih bisa enjoy nggak? Ternyata enjoy banget gitu kan. Ya banyak pria-pria jantan kan di sana di situ. Wow gitu. Oh itu nanti aku akan menanyakan terakhir ya, Mas. Ya. Gitu. Setelah kamu menonton itu apa reaksi kamu akan aku tanyakan loh abis ini loh. Karena biar semua orang tahu reaksinya Aska setelah menonton. Iya boleh. Oke. Karena berhubung Mas Edo itu kita lanjut aja dulu ya. Jadi kan di Top Gun Maverick ini pemeran-pemeran yang masih ada dan masih bermain tuh yaitu adalah Tom Cruise dan Val Kilmer ya. Sementara yang lainnya kan kita tahu sudah berubah ya, sudah gantilah semuanya gitu ya. Nah sebelum menonton aku mau nanya nih, ada ekspektasi apa nggak sih di Maverick yang kedua ini, Mbak Fani? Top Gun yang kedua. Iya, Top Gun yang kedua ini ada ekspektasi pengen apa sih? Ekspektasinya sih ya harusnya sih dengan teknologi yang lebih modern, berarti kan kayak adegan pertarungan di udaranya harusnya lebih keren ya dibanding film pertama. Terus kemudian juga skripnya atau kemudian kayak semacam kita nyebutnya woke culture-nya harusnya mungkin lebih terasa ya, karena waktu di film pertama tuh machismo banget gitu, jadi isinya cowok doang gitu kan. Nah kebetulan ya, di film yang kedua ini di sequelnya ternyata juga digambarkan gitu, ada kok perempuan tangguh yang bisa jadi fighter jet pilots gitu, dan digambarkan dengan cukup baik walaupun memang porsinya tidak sebesar tokoh-tokoh lainnya gitu, karena tokoh sentralnya kan memang Maverick kan, memang si cuma dari tokoh Phoenix kita bisa, maksudnya kita ya udahlah ada perwakilan perempuan sebagai karakter tangguh dan juga bisa jadi fighter jet pilots yang mumpuni gitu. Terus ya udah, maksudnya bisa bergabung sama Top Gun gitu, sekolah Top Gun yang paling Top Gun, anjir anak kaskus sekali. Ya kayak gitu deh. Jadi Top Gun pasti cukup terpuaskan lah dengan sequel ini, apa namanya? Jangan dibata ya, Gan. Cendol kan. Wah ini udah ketawa nih semua angkatannya ya. Maaf ya Mbak Yosefin ya, banyak apa istilah-istilah yang asing di sini. Jadi apa sih namanya? Pokoknya digambar semua perwakilan atau perkembangan zaman gitu, dan juga influence baik dan juga positif itu dimasukin lah dalam sequelnya. So far sih melebihi ekspektasi, karena tadinya cukup kecewa dengan filmnya Tom Cruise yang si The Mummy itu, kecewa banget sih, jelek banget ya Allah. Terus dengan Top Gun Maverick ini kembali Tom Cruise soar high menjadi salah satu aktor matang, aktor senior yang masih bisa atau masih punya star power. Sebenarnya sih aku melihat premisnya padahal simple ya. Premisnya tuh ya cuma begitu aja gitu. Tapi yang bikin Top Gun kedua booming banget sebenarnya lebih ke nostalgia sih, kayak AADC 2 kan. Karena nunggunya lama gitu loh. Jadi karena film pertama sempat booming banget, jadi film kedua ini keluar. Jadi animonya itu loh. Itu yang bikin ya kalau dibilang rated mungkin agak sedikit, cuma memang ditolong dengan itu
premisnya memang simple banget dan ditolong sama kita tuh dimainin emosi sih. Kita nonton si Top Gun Maverick ini. Awalnya aku pikir itu tuh waktu nonton Top Gun Maverick dengan itu kan aku nggak tahu nih tadinya kalau itu film keduanya kan. Aku lihat wih bakalan banyak actionnya, ternyata nggak ada gitu. Dan jadi waktu nonton aku yang kedua, karena aku belum nonton yang pertama. Memang sih sebenarnya aku bisa menikmati tanpa nonton film yang pertama. Tapi setelah aku nonton film yang pertama, aku mikir, aduh, ini tuh memang oke, tahun 86, Top Gun 1 ini bagus. Tapi kalau misalkan film yang pertama itu ditayangin lagi sekarang, itu animonya nggak bakal sejeder waktu tahun 86 itu. Karena jujur, aku nonton Top Gun yang nomor 1 itu, gimana ya, nggak ada actionnya sama sekali, lebih ke drama sih jadinya. Benar. Keterbatasan juga ya waktu era itu ya. Ya, dan sebenarnya ada pertanyaan juga si waktu aku nonton Top Gun yang kedua, kenapa yang Maverick ini, itu kenapa si Tom Cruise itu udah 36 tahun, tapi kenapa dia nggak mau naik pangkat gitu kan? Kalau misalkan mau tahu jawabannya nggak ya sih? Ya sih mau tahu jawabannya nggak? Soalnya tuh Tom Cruise sibuk di BB69, jadinya dia nggak naik. Jadi begini loh, bukan nggak mau naik pangkat saya, tapi ya saya kan sibuk untuk harus nge-host, terus habis itu harus Jopan ya Pak. Jadi begitu loh. Jadi sebenarnya tuh yang Top Gun 2 ini aku agak kenapa sih nggak dijelasin, harusnya dijelasin gitu loh, kenapa tiba-tiba dia tuh padahal kan di film pertama itu dia kan ngomong pengen strukturnya Top Gun, terus dari mana-mana itu sampai mau katanya sih si Maverick ini terserah mau tunjuk aja mau di mana diterima. Nah itu udah ada pengalaman kayak gitu, tapi kenapa dia nggak mau naik pangkat, kan kayak bodoh gitu loh. Sabar. Jangan emosi. Coba ntar Mas Plus yang di sebelah coba tolong ya nanti kasih klarifikasi ya ke Mbak Yosi. Gajiannya kan kecil, bodoh banget itu tuh aku sengaja di situ. Di tentara Amerika sama tentara Indonesia kita nggak tahu ya bedanya gitu. Kalau di Indonesia sih mungkin kecil gitu, tapi nggak tahu sih belajar dari pengalaman ya, kelihatannya sih pengalaman siapa? Nggak kelihatannya sih gitu. Tom Cruise si tokoh Maverick ini kan mengalami semacam post trauma gitu ya. Dia kan punya trauma tersendiri gitu dengan kasus-kasusnya Goose gitu. Kemudian setahu aku kalau misalnya untuk pilot sendiri, tentara gitu. Kalau naik pangkat itu berarti kemungkinan itu adalah orang-orang yang udah nggak bisa lagi atau sudah terlalu matang di lapangan gitu. Dia tidak bisa bertugas lagi di lapangan, dia pasti akan ke belakang meja. Sementara setahu aku dan maksudnya sepengalaman aku si Maverick ini, Pete Mitchell ini adalah salah satu tokoh yang digambarkan dia besar di langit gitu, dan menurut dia kalau gue nggak bisa mengendarai kalau gue tidak bisa jadi pilot pesawat tempur, kalau gue tidak bisa betul gitu, maksudnya hidup dia di situ di dalam kokpit pesawat tempur. Kalau dia di belakang meja gitu tidak this is not my life, this is not what I wanted gitu. Ya kayak kalau misalnya di kita sih di Polri ya, kalau misalnya dunia jurnalistik gitu, ada tuh yang memang pengennya di lapangan aja terus gak mau naik pangkat, tetap aja tuh sampai tua dia jadi kameramen, sampai tua dia jadi reporter gitu. That's just because how life it is, dan itu passion mereka. Jadi gitu loh, gini loh Mbak Bayos. Jadi kalau menurut saya sih emang benar sih, dalam arti kayak ini juga kemarin itu juga sempat diomongin juga ya, sebenarnya itu Maverick itu kesannya itu kalau untuk wanita zaman sekarang ya itu ya tanda kutip itu loser, dalam arti kan karena ya wanita zaman sekarang ini ya kayak Bayoshi, dalam arti ya kenapa dia nggak kayak Iceman, dalam arti dia kan naik pangkat terus akhirnya berkeluarga mapan segala macam, dan saya ini kok masih kayak misalnya kayak kesannya itu tidak bertumbuh secara psikologis maupun secara mental maupun secara karir, begitu ya Mbak Yos ya, sebagai wanita ya melihatnya kan seperti itu ya. Iya, jadi kayak ya meskipun gajiannya di Amerika tinggi, ya hidupnya tinggi, jadi kayak lu mau jadi
jongos terus apa kan mau jadi Tenang. Ya kalau mukanya kayak Tom Cruise ya jadi jongos masih tetap ya bisa Nggak jadi apa-apa. piaraan lah ya. Sini tante Ya terima. nggak Mas Aska. Kalau jongosnya kayak gitu tante terima loh. Betul, ya nggak Mas Aska. Tante. Betul. Pinter banget lempar. Ya. Jangan hanya kita nggak ngomong soal di militer aja, tapi dimanapun, misalnya dimanapun ini, apalagi kalau di yang penting-penting itu kayak misalnya kayak di militer itu kan satu hal yang penting karena kan chain of commands-nya itu kan benar-benar perlu kalau untuk di militer nggak boleh dalam arti nggak boleh chain of command-nya itu nggak boleh diputus dan itu berbahaya dalam arti kalau misalkan suatu saat di dalam keadaan genting dia orang yang suka rebel yaitu bisa bahaya seperti itu sih bahkan di film yang pertama pun si Iceman itu benar dia istilah kesannya kita ini antagonis banget deh, tapi dia benar dalam arti waktu itu kan dia kan ngomong ke Maverick kamu ini membahayakan loh kebalikan nih waktu itu justru pas di Top Gun pertama itu si Maverick ini merupakan orang yang bisa membahayakan teman-temannya seperti itu. Betul. Dan ternyata itu sampai sampai sekarang pun dia ini masih sifat rebelnya itu nggak bisa dihilangkan. Itu yang kenapa dia itu nggak bisa naik sih. Jadi dua hal itu selain dia mungkin tidak mau, kedua itu dia rebel dan kalau orang rebel ya tadi itu. Dan untungnya kan dia kan selama ini kan masih ada si Iceman. Kalau nggak ada Iceman dia udah dilempar ke kutub utara kali istilahnya. Ya menurutku sih kalau masalah kayak psikisnya si siapa namanya Maverick ya kita oke-okein aja lah soalnya kondisi psikisnya si Maverick pun berlanjut dengan caranya dia menghadapi regenerasi kan. Masa dia mau terus-terusan jadi pilot gitu. Makanya dia dapat kesempatan sama Iceman, udahlah jangan pilot-pilot mulu. Sekarang saatnya tugasnya melatih lah gitu. Melatih tapi tantangannya ini melatih juga melawan masa lalumu yang kelam. Jadi kan kayak ada anaknya sahabatnya sendiri ini yang dilatih. Itu kan ada konflik batin. Makanya Top Gun Maverick jadi cerita yang menarik kan, jadi semacam regenerasi kayak semacam refreshment. Masa kita menonton Maverick sampai 2099 Tom Cruise mulu yang jadi pilot gitu kan ya kesel ya gitu. Ya udah. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau gue sih nggak apa-apa Kak, serius. Ya elah, kasian banget itu udah bungkuk itu nanti masih main pesawat nyiksa orang itu. Ya makanya ketika banyak cast muda yang datang semacam Hangman, semacam Bob, terus ada Phoenix, terus ada si siapa namanya si Miles Teller siapa aduh lupa namanya si Rooster ya itu kan jadi hal-hal yang menarik dan generasi muda pun jadi ngulik gitu. Top Gun ini ternyata nggak cuma Tom Cruise, ada AAA yang bikin apa ya becek lainnya bahasanya nggak ada yang enak. Oh iya lah. Gitu. Jadi ini keluar dari mulut Mas Aska jadi kayak Nah, nanti kita kulik lagi ya Mbak Fani ya. Nanti akan semakin keluar nih, ya. Terus lanjutkan. Tolong lepaskan Mbak Ami ya, jangan ditahan. Ya ibaratnya tuh banyak hal-hal yang menyegarkan selain dari si Tom Cruise. Itu yang hal yang menarik dan dari sinematiknya pun naik level dari tahun 86 yang katanya Kak Yosi itu terlalu banyak dramanya gitu. Dibuatlah dengan konsep ini Top Gun ya dunia militer yang sesungguhnya gitu, dunia simulasi, dunia perang yang dibuat sesinematik mungkin gitu. Bahkan filmnya kan seharusnya ditayang di tahun 2020 tapi diundur, mau dibeli sama OTT juga nggak mau. Ini nasibnya ya karena cinematic experience-nya itu worth it untuk ditonton di bioskop atau di layar sebaik mungkin, di visual audio yang sebaik mungkin. Jadi kita balik tahun 2022 kita masih ngerasa ya magicalnya kerasa banget gitu. Setuju. Tapi sekarang kalau kita ngomong soal cerita ya, sebenarnya kalau dilihat ya, kalau yang sudah nonton dari Top Gun yang pertama, sebenarnya ceritanya kan nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu jauh berbeda lah gitu ya. Sekarang ceritanya tuh lebih ya cuman karena lebih canggih, lebih banyak, lebih adegan yang di pantainya jadi lebih lama. Gimana? Saya sampai lagi. Dan Messi-nya juga main yang di pantai ya, yang di pantai lah ini, yang di pantai kan jadi lebih lama. Waktu lepas landas maksudnya ya. Kan? Waktu lepas landas ya di pantai. Nah, betul. Kan jadi semakin banyak terlihat landas ya. Yuk, lurusin dulu satu yuk.
jadi jadi kan sebenarnya kalau dilihat dari cerita kan sebenarnya juga tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi emang one man show-nya ya di tim Maverick-nya ini ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah terlalu overrated atau gimana nih si Maverick yang kedua ini? Apakah ya gimana menurut kalian? Dia coba Aduh, jadi begini loh. Aduh, Mbak Fani bikin meleleh loh, Mbak Fani. Oke, ngeliatin aku aja biar meleleh juga. Oke, jadi gini loh. Maksudnya kalau misalkan kalau bilang apakah ini film tadi saya setuju sama Kak Yosi ya, Kak Yos, dalam arti dari segi cerita ini Maverick ini terlalu simpel sih dalam arti terlalu sederhana dan istilahnya kurang dalam lah dalam arti ataupun sebenarnya itu ya tadi itu ceritanya sangat-sangat sederhana tapi panjangnya itu adalah di scene-scene pesawatnya yang dimana itu memang ini kayaknya nilai jualnya dia nih scene-scene pesawatnya nih. Seperti itu. Tapi di satu sisi ya, kita udah banyak sekali melihat film-film yang menjual nostalgia, istilahnya. Kita nggak bisa pungkirin film ini nih merupakan film yang menjual nostalgia nih. Namun di sini berhasil nih, dalam arti ketiga. Karena perbandingan antara cerita yang menjual nostalgia dengan istilahnya kemajuan daripada tadi itu teknik pengambilan gambarnya segala macam itu benar-benar bisa dikombinasi dengan baik sehingga kita terasa baru ketiga. Terasa baru. Walaupun pas kalau di tahun 86 tuh misalkan si Bung Edi nih yang nonton di bioskop dulu itu merasa wah banget karena itu kita itu ngerasain kalau misalkan kalian nonton lagi nih di HBO ya HBO kalau kita ngomong HBO kayaknya saya jelek banget sih HBO Go. Di HBO Go itu kita kelihatan itu scene pesawatnya itu hampir mirip kayak kayak scene pesawat di sini di Maverick cuma itu pas zamannya dulu itu wah banget. Nah ini seolah-olah di zaman sekarang nih ya dibuat wahnya zaman sekarang seperti itu sih. Jadi istilahnya kalau dibilang apakah ini hanya menjual nostalgia? Iya, ini menjual nostalgia. Tapi apakah dibilang ini overrated? Menurut saya sih nggak overrated sih dalam arti. Saya menikmatinya. Tapi ini bukan sebuah film yang sangat-sangat wah, istilahnya sampai 10 out of 10 lah. Saya bilang sih enggak sih seperti itu. Ya meskipun dia ahli CGI, tapi menurutku practical actionnya juga menurutku paling oke. Maksudnya Tom Cruise selalu punya gimmick dia ngelakuin stunt actionnya sendiri gitu dan di sini kan dia punya lisensi semua kan semua skillnya dia rata-rata begitu dan dia pakai itu jadi kayak dia punya jam terbang, dia punya skill untuk nerbangin pesawatnya sendiri. Meskipun dia dibantu CGI pun kita ngelihat ini CGI-nya kayak minim lah menurutku. Stunt actionnya sangat natural dan kelihatan 90-annya banget sih menurutku gitu. Jadi kayak bukan action yang serba dar-der-dor di belakang green screen gitu, tapi lebih ke gimana tensinya itu kita dapat, ketegangan ketika dia narik gravitasi ke atas kayak Zero-nya itu kerasa banget, kita ikut kerasa sesak nafas kan gitu. Jadi ada experience macam itu, kita kayak di dalam kokpit nebeng di belakangnya Tom Cruise lah ibaratnya gitu, di belakangnya Maverick gitu. Itu yang rasanya oke. Tapi kalau di motor juga ngerasa di belakangnya Tom Cruise nggak? Iya benar-benar. Aku merasa dibonceng loh Mbak Van. Iya, rasanya pengen geledotan kan kalian kan sus. Nggak perlu naruh tas di depan kita kan, langsung aja di belakang. Nggak perlu ada batas ya, langsung aja ya. Kayaknya pengen pada ini kan eject ke parasut terus pengen gendongan kan, nggak mau sendiri-sendiri kan parasutnya. Betul. Modusnya ibu-ibu. Si kayak udah aduh ini kok kelakuannya semuanya. Terus itu pasti udah mau umur 60 kayak gitu ya. Kalau semua laki-laki kayak gitu, aku mau cari sugar daddy aja. Gak mau sampai yang itu sugar grandpa berarti Mbak. Iya. Cakep banget, ya ampun. Paul Bettany is a lucky bastard. Iya. Yang saya heran ini saya ngomong Jennifer Connelly cakep ini cuma Bang Edi doang yang kok ini, tapi ini si Aska nih kok nggak respon ya. Nah itu makanya Mas Aska tadi lebih semangat ketika ngomongin Tom Cruise gitu, Jennifer Connelly sama cowok-cowok main volley ya Kak. Terlalu matang. Cowok-cowok main volley. Ya, cowok-cowok main volley itu lebih menggoda sih, kayak tuh, ini kayak bibirnya itu udah gigi. Kayak kalau nonton tuh kayak udah try not to be gay challenge gitu loh, kayak aduh ini gimana nih ini
suka cewek apa cowok nih gitu kayak gitu loh. Bingung ada. Jadi kamu nangis gara-gara pria-pria volley itu apa gimana? Enggak. Itu lebih ke tensi ini waktu perangnya sih. Jadi ada ketegangan yang maksimal gitu. Tensinya dibuat up and down-nya bagus banget. Itu formula-formula yang emang bikin penonton tuh meriah gitu. Makanya ketika Top Gun Maverick terjadi, terus ada kayak skala perangnya, skala dari simulasi, dari konflik sampai nanti perang sungguhan. Itu tuh emang skalanya naik-naik mulu. Nah, itu yang bikin kita semakin meledak-meledak di akhir. Begitu. Oke, jadi ya lurus ya. For your information aja guys, Aska tuh menangis setelah nonton Top Gun. Nah, tadi itu jawabannya. Jelas, nikmat banget, sumpah. Nggak tahu ngerti lagi itu emang. Di bagian mananya yang bisa nge-trigger jadi nangis? Di bagian apa ya? Mungkin waktu dia bisa ngebom terakhir lah. Waktu war terakhir itu juga ada momen-momen kayak winning moment kan. Selalu ada ketika ada winning moment kita kompetisi kayak Karate Kid lah ibaratnya ada di tendang terakhir. Nah ini kayak winning moment itu dapat lah dan merasa terpuaskan menurutku gitu. Karena aku pikir paling ini cuma simulasi doang nih sepanjang film konfliknya gitu. Ternyata mereka punya skill untuk di level perang beneran. Walaupun pinternya mereka nggak menyebut lawannya siapa kan. Kalau pakai nyebut lawannya siapa mungkin bakal terjadi propaganda gitu kan. Untungnya dia masih hanya nyebut musuh-musuh gitu. Tapi ketika ending ya kayak terpuaskan gitu. Nikmat banget suaranya pun. Suara jetnya tuh surround sekali gitu yang bikin nikmat. Irgasmnya luar biasa gitu dari visualnya juga terlalu praktikal, terlalu nikmat jadi kayak natural aja gitu. Oke. Aku mau ke Om Edi dulu ya. Kan Mas Edi kan kalau kita lihat dari Top Gun yang pertama ini sama Top Gun yang kedua ini kan sama yang Maverick ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ceritanya ya. Menurut Mas Edi apakah ini hanya jual nostalgia atau overrated nggak? Kalau menurut Mas Edi gimana? Pertama bicara overrated dulu. Sebetulnya definisi overrated nih apa dulu nih? Gitu ya. Disepakati dulu nih. Overrated itu apa sih? Gitu ya. Nah oke. Sekarang kalau soal nostalgia. Iya nih sekarang lagi musim. Sekarang ada istilahnya legacy sequel gitu ya. Jadi sequel dari film-film yang udah dianggap klasik dan usianya tuh lewatin 2 dekade gitu kan. Sebelumnya tuh kan ada Tron Legacy. Tahun 82, sequelnya tahun 2010. Ada juga yang Blade Runner 82, kemudian 2017. Star Wars pun ya, franchise gede pun udah ikut-ikutan. Kalau Star Wars itu kan sebetulnya dia ada terus gitu kan ya. Nah, tapi ini yang sequel legacy itu yang benar-benar lompatannya tuh jauh gitu. Nah, terus apa? Yang dijual adalah Tom Cruise ini kan hampir di tiap film barunya sekarang dia praktis belakangan ini eksklusif ke action kan. Yang dijual adalah dia nggak pakai stuntman loh. Dia beneran loh kayak gitu. Nah, sekarang pinternya promosi Top Gun Maverick adalah yang dijual itu. Ya, sebelum filmnya main tuh promonya tentang ini pesawat beneran gitu. Yang di dalam pesawat nggak cuma Tom Cruise doang, tapi ini pemeran lainnya si anak-anak muda ini juga kamera ditaruh. Jadi udah nggak ada kamera operator. Mereka ngerangkap jadi kamera operator. Misalnya kayak si Miles Teller nih, si siapa? Anaknya Rooster. Si Rooster itu dia dalam satu take ada yang strike-nya kurang kenceng sehingga begitu pas naik dia agak kebanting gitu. Nah itu ada kan di filmnya, di trailernya pun masuk yang kayak gitu-gitu. Kebayang nggak kalau misalnya kan kita setelah nonton itu kita jadi mindset kita, oh ya ini pesawat beneran, mereka naik pesawat beneran. Begitu adegannya itu muncul di layar, kita tuh yang ngerasa wah sensasinya gitu kan ya, karena ini beneran. 360 yang benar-benar upside down gitu. Pengapnya dapat pengap, sesaknya ikut kena napas juga itu. Betul. Nah sekarang kebayang nggak kalau itu nggak dikasih tahu ke kita nih calon penonton, kita mungkin akan CGI ini. Yes. Iya kan sih.
gitu loh. Betul. Jadi itu sih pinternya itu, sehingga kita memang oh ya ini beneran, oh iya gitu loh. Banyak kok shot yang kalau seandainya kita nggak diinformasin sebelumnya bahwa itu practical, kita akan take it for granted ini CGI. Nah, kalau aku balik ke Kak Yosi nih ya, kalau dari Top Gun ini kira-kira ada nggak nih karakter favorit menurut Kak Yosi nih? Tom Cruise tetap, soalnya paling Nggak mau ganti yang lain? Bisa loh, ada pilihannya banyak loh, nggak mau ganti yang lain ya? Apa sih Bob? Siapa? Bob ya? Apa sih? Baby on Board. Itu punya aku, itu Baby on Board, Baby on Board. si Bob. Baby on Board. harga mati. Gemes Aku sih. udah pokoknya harga mati aja. Udah. Alhamdulillah ya. Harganya. Harganya nggak bisa digoyang dikit nih. Kalau misalkan suruh milih, aku cuma bisa milih Tom Cruise saja. Karena kalau yang Tom Cruise lainnya, garis keras. lihat Tom Cruise harga mati. Kalau yang lainnya tuh Mantap. fungsinya tuh udah bagus banget. Jadi ini memang film Top Gun ini, meskipun premisnya dia tuh simple dan ya memang sih aku bersyukur soalnya nggak nonton Top Gun yang pertama dulu, langsung nonton Maverick. Soalnya Yes. nonton Maverick, aku pasti tidur di bioskop dan aku pasti akan nonton. Bener. Kalau Mas Setiawan gimana Mas? Ada yang favorit? Kan kalau semoga sih nggak cowok ya, atau mungkin ada yang lain. Ya udah si Phoenix aja deh daripada sebelum diambil. Siapa? Monica siapa? Monica Rambeau. Monica Rambeau, bukan Monica Rambeau. bukan Monica Barbaro. Ini Natasha. Sama dua orang bilang Monica Rambeau semua. Monica Barbaro. Monica Monica Rambeau juga pilot juga. Barbaro. Kabar baru. Ya, iya cantiknya barbar juga tuh. Oh iya, barbar banget sumpah. Kayaknya barbar. Betul. Ya, dalam arti bisa dengan porsinya sih, dalam arti walaupun porsinya tidak banyak, tapi ya istilahnya tadi itu, dan tidak terlalu bagusnya itu sih, ini penulis naskahnya sih yang bagus sih, dalam arti tidak kesannya itu, wow ini harus ditonjolkan, misalnya SJW istilahnya ya, dalam arti ada, tapi istilahnya nggak maksudnya nggak terlalu kelihatan gitu, ngerti ya, halus menurut saya. Oke, kalau Aska apa? Aska favoritnya siapa Kak? Pasti Hangman dia. Aduh, Siapa kok Nah, dia rooster ngomongin lah. cowok ntar dikira ada beloknya, kagak kan? Enggak, kita enggak judging. Oh iya. Iya, Kita ini nggak Aska nih, kita ngejudge nggak pernah apa-apa makin. kok. Ya, lebih ke ini si Rooster. Oh, Rooster, oke. Oh ya udah ketahuan. Sebagai fansnya ini ya. Nggak Sebagai ketolong lah ini. fansnya Fantastic Four yang 2014, mungkin aku sama Mas Riau sering ngomong gitu Fantastic Four gitu. Si Mr. Fantastic, si Miles Teller Kamu doang ini. ya sama Fantastic Four itu. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. I'm not judging. Jadi Ya. waktu dia sering-sering kelihatan kayak cupu gitu, ketika dia nongol pertama kali, kok blow up banget nih orang gitu. Gimana dengan karakternya gitu. Terus dengan Miles Teller. langsung anjay, Freddie Mercury langsung pegang piano Kumisnya. kan, anjir ini baru kerasa maskulinnya, baru kerasa dewasa secara karakternya tuh dapat gitu. Jadi Karena dia jadi dewasa settingnya. karakter itu karena kumisnya apa gimana nih? Nggak, ini pertanyaan serius loh saya. Aduh kan ya maksudnya Ini pertanyaan serius, Aska. simbol maskulin lah, simbol maskulin itu ketika di dunia army mungkin gitu, bukan army BTS ya, army military, itu kayaknya emang cocoknya ya udah manly-nya, mungkin ngikutin ayahnya juga kan, jadi akan dibuat semirip mungkin dan se-identical mungkin dengan tokoh ayahnya. Jadi ya bagus banget lah, menurutku karakternya juga oke. Dari segi acting pun menurutku dari dia main di Divergent, terus di betul. Fantastic Four, menurutku udah sangat stand out. Flash. Betul, mantap. Ya, Tapi banyak film-film yang menurutku kayak dia tuh karakter yang cupu aja. Ketika di sini dia udah mulai jadi Matang, pria betul. lah gitu. Itu yang menurutku Udah jadi matang ya. betul Cocok dan buat main film ya, aksi bisa. ya. siap Ya. disandingkan lah dengan Tom Cruise. Jadi kayak kalau tadi bahas Creed, ketika si Rocky Balboa sama Creed diteruskan, ya ini si Rooster ini jadi penerusnya dan menurutku udah layak lah gitu. Setuju. That's it. Setuju. Ya kok Ngomong mirip soal juga Creed. gitu. Mirip juga loh sama si pemerannya Goose. Betul. Pemeran Ya, dari kayak bahasa Bagus tubuhnya ya. ya gitu ya. Kayak dari segi Iya. make up Kayak jalannya. Kolosainnya juga sama-sama unggas gitu. Oh iya, BTW on the way itu ada beberapa scene itu kan si Taylor kan lebih tinggi daripada Tom Cruise ya. Iya, iya. Sama, Karena kan Harusnya.
harusnya Tom lebih Cruise kan tinggi. emang pendek ya, emang. Tapi itu ada beberapa scene itu pas dia nyorot Tom Cruise ditinggiin. Tapi nanti Iya, ada ini nih, jadi kayak emang mungkin Ya bahkan kalau mau diperhatikan pun banyak shot-shot yang kayak ini dada ke atas sedikit gitu. Soalnya mungkin perutnya Tom Cruise kan rada buncit ya, jadi dia nggak pernah diliatin ketika topless, nggak pernah Udah diliatin. gelambir kayaknya sih, lebih tepatnya. Ya makanya, kalau yang lain kan mungkin dengan lengkap. Ya akhirnya kita masuk ke segmen buka-bukaan di topless senja itu. Usia tidak bisa membohongi gravitasi ya. Oke, kalau Mas Edi ada yang favorit di sini karakter? Penny lah. Oh, Penny lah ya. Iya, Kenapa? Penny. Jennifer Connelly kurang jelas apa? Ya mungkin ada alasan yang lain. Don't know. Oh itu ya, Mas Edo suka ini ya, di kodein ya. Kalau dibuka pintu tandanya boleh masuk soalnya. Jadi dia suka. Itu. Ya kan, kalau diturunin, udah pintunya jangan ditutup, langsung yuk silahkan yuk gitu. Kuncinya di bawah keset ya. Yes. Yes. Kalau kata Bruno Mars, leave the door open ya. Oke. Aku mau nanya nih, kalau kita denger Top Gun, yang kalian rasa ikonik tentang Top Gun atau apa yang kalian ingat tentang Top Gun apa nih? Kalau Mbak Fani apa? Inilah. Oke. Kayak ada yang mau pakai lagi. Dah, Itulah sama, ya. sama kejantanan para pilot pesawat tempur udah pasti sih yang dikedepankan. Yes. Beda, sorry, jangan kejantanan. Terlalu segmented. Beda, sorry. Terlalu seksis ya. Betul, sorry. Terlalu seksis. Kan main volley-nya. Betul, setuju. Apa? Sekarang diganti jadi rugby. oh ya. Oh ya. Main rugby. Tahun berikutnya apa? Rugby, Tetris tapi- ya? Tetris, tapi telanjang Tetris. dada. Ya enggak lah. Gini, saya setuju sama si Aska dalam arti yang tadi saya bilang itu bahwa apa ini kalaupun dilestarikan bagus sih Top Gun sih, sayang karena saya film-film pesawat itu sangat jarang ya. Itu still jatuhnya jelek ya, still ya. Terus habis itu apa? Behind Enemy Lines bukan pesawat ya, berarti ya. Serigala langit. Serigala langit yang istilahnya yang satu-satunya yang bisa nolong sih Kadet menurut saya. 47. Indonesia mulu. Kadet 47 ya, Kadet 47 kan bagus kan dalam arti. Nah, Ya, tapi kalau kita ngomong kalau yang di luar dalam arti ya misalkan kalau mau dilestarikan mulai spin off lah, berarti harus regenerasi tadi itu Tom Cruise itu menurut saya sih mulai dipensiunkannya itu dengan hormat sih, jangan tiba-tiba putus cuman lewat cerita aja, oh si Maverick misalnya kecebur cemueran jatuh misalnya, jangan Ketiban lemari mungkin ya. ketiban lemari mungkin kan, tapi itu kan porsinya saya. Ya. Oke. Inside jokes nih. Jadi kayak gitu sih. Nah, ini sih kalau menurut saya sih perlu dilestarikan karena film-film pesawat itu sangat jarang dan layak lah untuk ditunggu. Baik, selamat malam para hadirin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di mana kalian itu meramaikan podcast daripada Bios Club. Untuk Mbak Fani yang terhormat, terima kasih meluangkan waktu. Untuk Kak Ami juga yang terhormat juga terima kasih. Untuk Kak Yosi jangan kapok-kapoknya ya. Untuk Mbak Aska terima kasih untuk kehadiran. Sister. Yang satu lagi saya tidak usah ucapkan, untuk Bang Edoy terima kasih untuk segala usahanya. Mbak Yosi keren ya, rambutnya tuh kayak ada efek-efek angin gitu. Ada kipas angin di sini, mohon maaf. Saya numpang di sini ya, nggak ada AC, ada kipas angin. Jadi ada efek-efek karena anginnya. Nggak apa-apa, bagus. Kayak lagi ada efek-efek itu ya, kayak lagi syuting ya, nggak apa-apa, aman. Mau gitu tuh kagak? Iya mau foto. Besok ada banyak yang tugas tuh sih. Iya, ayo itu tuh. Oke, terima kasih banyak dan bye-bye.